Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lil mu'minin an yanfiru kaffah falawla nafara ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid-din wa liyarji'u qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للعالم لا ينبغي للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, yang dibantu dengan dia kedengar ulun berusaha bisa mungkin memang ulun tuannya si bulun kena demam batuk sebulun sehingga habis. Maka selamanya ulun tuan hanya pegang haba tepung, memang hanya bisa pegang haba, tapi karena ulunnya ulun tuan sendiri sangat berhasrat ulun kemudian tiat, maka tanya ulun sampaikan bahwa lihat di manggi ulun coba ada lebih bisa, tapi yang bisa tidak lagi betul ulun sambung banget. Alhamdulillah ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala pokoknya tanya mandung kedua tempat yang berbahagia dalam rangka tanya untuk pegang sababut yang mulia yang diuji oleh Allah Ta'ala, perintah Allah, yaitu membangun lembaga pendidikan agama untuk pusat pendidikan agama bagi kaum muslimin dan muslimat secara keseluruhan. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah acara sangat sederhananya di tempat yang cukup sederhana pulanya, acaranya terasa demikian khidmat. Lebih-lebih lagi dalam acara tanya orangnya yang dihadiri oleh tokoh-tokoh gedanya, baik tokoh agama, pimpinan-pimpinan daya yang ada dalam kecamatan Banten Renya, dan juga pimpinan adat, yaitu guru tua kecamatan, baik dari Polsek, Korami, Camat, KUA. Alhamdulillah hadir ke Namandu, walaupun sebahagian yang mewakili, tapi kami rasa tidak mengurangi nilai kita yang orang berbahagianya. Pertama-tama yang ingin untuk sampaikan melalui kesempatan yang sangat terbatas ini adalah bahwa rencana perledakan batu pertama Daya Sirajul Hudanya sebenarnya telah beberapa tahun lalu direncanakan. Siton kalau itu telah direncanakan dan bahkan telah dilakukan persiapan awal, tetapi karena ulun tuan selalu terus berhalangan hana wate
Jadi hingga uronyo lah rencana tersebut baru terlaksana. Jadi alhamdulillah, rupanya dengan semakin tertunda, acaranya semakin bertambah baik. Yohana Allah rencana proyek hina, hina salah. Bakal pernah lu tak kalah. Buat tempatnya, lu kena ogolongnya. Alhamdulillah dia tadi melakukan penjelasan. Orangnya cukup luah, bertambah lokasi pembangunan dayanya. Menyenkananya tercukuri bersama-sama dan nikmati yang agak dijauh oleh masyarakat, yang agak sedekah oleh masyarakat. Mari dan nikmatinya sambil tercukurinya oleh kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan tercukur pada yang Tuhan kita mahala dalam jumlah yang lebih lebih dan kita berharap mudah-mudahan ke depan yang pesantren selanjutnya termasuk sama-sama pesantren yang dia bisa bersanding dengan pesantren-pesantren lain yang lebih awalnya hingga ke kecamatan Pantai. Dan bukan hanya sebatasnya hanya berharap di kecamatan Pantai sehingga suatu saat akan muncul daya-daya baru yang lain lagi, sehingga dengan demikian dengan semakin daya-daya yang akan tumbuh dalam kecamatan Pantai maka diharapkan masyarakat Pantai itu akan semakin mudah terbina oleh pendidikan agama yang nampak daya-daya karena daya hanaliji'u pada kita. Ketika Serambi Aceh ilahi lahir tahun 31 di kecamatan Pantai golongan daya Musabah. Musabah pun golongan. Kemudian setelah beberapa tahun Serambi Aceh lahir, maka muncullah daya Babul Mu'arif di Mugoraya. Kemudian alhamdulillah terus diikuti oleh daya di Manggi, dan saja akan ada dengan informasi lain di Mutulang pun akan lahir cikal bakal daya ke depan, walaupun umumnya dalam bentuk sangat darurat. Tapi ini perlu semuanya harus mendapat dukungan kita semuanya. Kita berharap mudah-mudahan dengan semakin daya semakin mudah bagi masyarakat kita untuk memberi pendidikan lanjut kepada lembaga-lembaga pendidikan daya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pendidikan daya hanya dua buah tujuan yang merupakan tujuan pokok. Yang pertama, tujuannya adalah untuk menyelamatkan generasi bangsa, anak-anak cucu dan nyawa daripada pengaruh lingkungan yang kurang sehat, baik terhadap akhlaknya, terhadap akidahnya, dan terhadap agamanya. Kita lihat dengan mata kepala sendiri, urunnya lingkungan katanya 4 macam, kan hanya hina macam di seluruh terancam. Urunnya akidah anak katanya, akhlak anak katanya, tingkah laku anak katanya, dengan lingkungan-lingkungan yang berkembang sedemikian rupa. HP demikian bebas. Sebab tak kala dalam HP punya anak dalam HP. Urunnya anak-anak ni hampir ada anak ni nak HP dijauh. Kemudian belum lagi internet demikian maju pesat masuk ke desa-desa. Urunnya oleh pemerintah tinggal gencar keputamang jaringan wifi ke desa-desa. Kecamatan K16 tinggal dipasang jaringan wifi. Kalau wifi yang sempat masuk ke kampung-kampung, yang anak-anak kita yang akan semakin mudah mengakses jadi siaran-siaran yang merusak moralnya, merusak akidahnya, merusak keimanannya, merusak keagamaannya, jadi melalui tayangan-tayangan yang dibantu jadi oleh wifi tersebut. Oleh karena itu satu pihak. Di pihak yang lain kita juga melihat pada hari ini, jadi dunianya orang kajian ke dunia global, hanalai tertutup, hanalai terbatas. Jadi bukan hanya saja komunikasi yang akan terbuka,
juga transportasi sudah demikian mudah dijangkau, urun luar demikian mudah ditemang ke nanggau tanya, sebagaimana tanya pun demikian mudah tajak nanggau doa pada. Dulu karena itu berbagai macam budaya agama yang sangat bertolak belakang dengan akidah dan ajaran kita akan begitu mudah masuk ke tengah-tengah kehidupan masyarakatnya. Maka apabila anak mitanya hana benteng, jadi untuk menyambut kemajuan zaman ini, keterbukaan dunia ini, maka keterbukaan ini akan menjadi musibah yang besar terhadap anak-anak generasi kita. Imam Ghazali bikin hadis al-walad rahinu bi'ah, anak ini tawanan lingkungan. Jadi makna tawanan lingkungan, anak ini dia akan hidup dan kembang, dia akan besar menurut lingkungannya, dia akan terbawa dengan keadaan lingkungan. Kalau dia hidup dalam lingkungan yang baik, maka anak-anak itu akan menjadi anak yang baik. Tapi kalau anak ini hidup dalam lingkungan yang rusak, maka lingkungan itu akan ikut mengambil peran yang besar untuk membuat anak-anak kita menjadi rusak. Dan anak ini harus bisa melepaskan diri daripada lingkungan. Ulangnya lingkungan rusak, kalau terlanjur masuk ke gampang-gampang, apakah melalui HP, melalui TV dan lain sebagainya. Apabila nyawa cepat kepegang penangkal, maka nyawa akan terbawa arus dengan lingkungan-lingkungan yang rusak tersebut, sehingga satu masa anak nyawa akan kehilangan identitas aslinya. Dia akan menjadi muslim KTP, sementara dia sendiri tidak mengerti lagi keadaan agamanya. Iman Islam hanya tinggal sebagai ucapan dan pengakuan, membentuk kepribadian anak-anak kita menjadi kuat dan utuh, sehingga sanggup menghadapi perkembangan zaman. Sehingga kemanapun mereka itu berjalan, kemanapun mereka itu akan pergi, apapun mereka itu lihat, dengan iman mereka telah kuat, dengan prinsip mereka telah kuat, maka insya Allah iman dan Islam mereka tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik itu. Yang salah satu tujuan lembaga pendidikan daya. Maka mudah-mudahan dengan anak-anak daya tajuk berbuat daya akan terselamat iman dan daya, akan selamat agama anak daya. Ini tujuan yang paling utama. Kemudian yang kedua, tujuan lembaga pendidikan daya ini adalah untuk membantu masyarakat yang jauh daripada ilmu agama agar terbebas daripada belenggu kebodohan dan kejahilan dalam agama. Ini tujuan. Jadi baik muda pun udah dalam jahil agama, doan mati jahil, hana mukum agama, hana mengerti agama. Maka kehadiran lembaga daya membantu masyarakat jadi untuk membebaskan diri, melepaskan diri daripada belenggu kejahilan. Nabi gelarang dalam sebuah hadisnya, urung jahil hana hukum agama, putun udah jahil tuan mati. La yang bagi lil jahil ayaskuta ala jahli, wala lil alim ayaskuta an ilmi. Tidak boleh orang yang jahil itu, orang yang tidak mengerti agama itu, dia biarkan dirinya terus hidup dalam keadaan jahil sampai mati tanpa ada upaya dan usaha dari mereka sendiri untuk menghilangkan kejahilannya. Berdosa nyoba-nyoba hana tabu, kamu dosa pun dosa, pertama dosa karena jahil agama. Oleh dosanya pertama karena dosa tanya hana berupaya untuk menghilangkan kejahilan tersebut. Semakin bertambah hari, semakin bertambah dosa itu. Yang pokok pangkal dosa itu karena jahil agama. Dosa itu akan terus bertambah-tambah. Jadi karena terus bertambah waktu, kita sia-siakan, kita tidak berupaya untuk menghilangkan kebodohan kita dalam agama. Maka lembaga daya adalah untuk menyelamatkan masyarakat daripada kejahilan dalam bidang agama. Sekolah menyelamatkan masyarakat dalam urusan jahil dunia.